Nah, ini video ketiga atau yang terakhir tentang common pitfalls Agile Project. Semoga teman-teman semakin aware titik-titik yang berpotensi menjadi batu sandungan. Untuk memastikan kita mendapatkan manfaat konkret dari pendekatan Agile. Yuk, kita simak. Pitfalls ke-7 atau batu sandungan ke-7 dari Agile Project, yaitu outcome pendek atau istilahnya sering dipakai adalah backlog, baru benar-benar dibahas saat sprint planning. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas seorang PO ya, untuk kemudian menyiapkan input dari sprint yang akan dibahas di sprint planning. Jadi, kalau backlog itu baru dibahas saat sprint planning, maka sprint planning akan berlarut-larut begitu ya, akan sangat lama, dan bisa jadi akan terjadi diskusi yang seharusnya tidak perlu terjadi saat sprint planning, yang mana seharusnya sprint planning itu berfokus pada kegiatan PO menjelaskan outcome pendek atau backlog itu kepada squad member, dilanjutkan squad member mendefinisikan tas-tasnya, kemudian melakukan proses pitching terhadap tas-tasnya dan mendefinisikan beberapa atribut dari tas, misalkan definition of done, kemudian do that dan sebagainya. Itu jadi nggak kejadian, sehingga sekali lagi sprint itu menjadi ya berjalan tidak seperti yang seharusnya. Otomatis potensi tidak tercapainya outcome itu menjadi tinggi dan akan kebawa di durasi-durasi pendek berikutnya, berujung outcome pendeknya juga tidak tercapai. Itu batu sandungan yang ke-7 ya. Yang ke-8 adalah mengenai bahwa review, kita tahu di setiap durasi pendek atau sprint istilahnya, awal ada sprint planning, di akhir ada sprint review, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi ketercapaian outcome pendek atau backlog yang sudah direncanakan di awal sprint. Nah, karena memang outcome pendek ini haruslah sesuatu yang memberikan manfaat atau value yang konkret, bisa untuk customer atau stakeholder, maka sprint review itu harusnya dilakukan di hadapan atau dengan audience stakeholder atau customer penerima manfaat dari backlog itu atau outcome pendek itu. Nah, ketika review tidak dilakukan seperti itu dan kemudian squad mengevaluasi ketercapaian outcome itu hanya dari perspektif squad itu sendiri, maka akhirnya manfaat yang memang dirancang untuk dideliver kepada customer tidak kejadian. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa jadi stakeholder akan menilai squad ini nggak berprogres dalam satu periode tertentu, begitu ya? Karena tidak ada proses komunikasi menyampaikan backlog yang sudah mereka selesaikan itu kepada stakeholder atau customer. Nah, ketika ada persepsi bahwa sebuah squad tidak mendeliver value yang konkret pada customer, maka ya sekali lagi esensi dari Agile-nya itu menjadi tereduksi, bahwa spirit Agile itu di setiap sprint, di setiap durasi pendek itu harus senantiasa menghasilkan sesuatu yang memberikan value kepada customer atau stakeholder. Itu pitfall atau batu sandungan yang ke-8. Yang ke-9, yang terakhir ya, yaitu squad ketarik pada proses waterfall-nya BAU. Ya. Mungkin squad sudah berhasil membuat outcome pendek atau backlog yang tidak waterfall, paralel gitu ya, bisa jalan paralel, nggak tergantung, tidak menjadi syarat antara satu backlog dengan backlog lain. Tapi ketika ada satu proses yang mengharuskan squad itu menjalankan proses itu ke BAU, ya, ke fungsi di luar squad, yang mana di BAU itu masih menjalankan cara-cara atau proses-proses waterfall, squad tidak berupaya untuk mencari cara berbeda supaya tidak tersandera dengan waterfall-nya BAU. Ya. Bisa jadi ini proses pencairan anggaran, proses testing di IT, apapun itu. Nah, ini juga sering kejadian. Padahal
Agile Squad ini dibentuk untuk menemukan cara-cara yang efektif, yang kemudian tidak waterfall, sehingga bisa menghasilkan value-value yang benar-benar bisa cepat dirasakan oleh customer atau stakeholder. So in total itu ada 9 pitfalls Petrus Sandungan yang mudah-mudahan membuat kita aware, kita harus hati-hati supaya agile project kita benar-benar bisa mencapai misi yang ditentukan.